Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabiul ulum wal hikam. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua, baik itu dari IPAI maupun dari instansi lain yang ikut bergabung pada kajian kali ini. Tidak lupa juga kepada yang terhormat guru kita semua, Syekhuna Al-Mukarram, Dr. Haji Abdul Salam MPD, alhamdulillah telah nampak di tengah-tengah kita. Tidak lupa juga kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini secara rutin. Mudah-mudahan semuanya kita pada hari ini tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang saya hormati, hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini yang begitu luar biasa dan amat kita nanti-nanti yang dilaksanakan seminggu sekali ini, yakni kajian tafsir Tarbawi, mana alhamdulillah hari ini kita kembali bersama dengan guru kita Bapak Abdul Salam. Mudah-mudahan beliau selalu ada dalam keadaan sehat walafiat selalu, sehingga tetap bisa menyertai kita bersama-sama untuk kedepannya. Saya di sini sebagai moderator izin untuk memandu acara. Insya Allah 1 jam ke depan seperti biasa akan diawali dengan pembacaan suci Al-Quran terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan inti acara yakni kajian, dan dilanjutkan nanti sesi tanya jawab dan doa serta tutup nanti di akhir. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu yang ada, mari kita buka acara ini supaya lebih hikmat dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baiklah, menginjak kepada acara kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah pada sore hari ini akan dilantunkan oleh saudara kita semua, yakni Saudara Ali Imanul Hakim, IPAI 2018. Kepada Ali, waktan memahalan mufadzalan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kajian pada sore hari ini, langkah baiknya bisa awali dengan membaca ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Kepada para jamaah bisa dibuka Al-Qurannya, Quran surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 284. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Saudara Ali, mudah-mudahan khusus bagi beliau yang membaca menjadi suatu amal soleh. Umumnya bagi kita semua yang mendengarkan, mudah-mudahan senantiasa selalu bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin kaum muslimin, jamaah yang saya hormati, marilah kita sama-sama meniatkan diri untuk sama-sama bertolabul ilmi. Mari kita sama-sama simak pemaparan yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Pak Kiai. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Kepada para audien mohon untuk tidak untuk tidak mengganggu kekhidmatan pada kajian, yakni dengan tidak melakukan hal-hal yang bisa mengganggu seperti itu. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti kajian ini dengan seksama dan juga khusyuk. Baiklah, untuk acara berikutnya yakni acara inti, yakni acara kajian tafsir Tarbawi yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita semua, Dr. Kiai Haji Aam Abdul Salam MPD. Waktan wa mahalan mufaddolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi najtami'u min ajli dini najtami'u min ajli i'la'i kalimati najtami'u min ajli ridah ahmaduhu subhanahu wa huwa rabbun la rabba siwa wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, para mahasiswa atau juga alumni, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih beberapa alumni juga ikut serta bergabung dengan kita. Hanya karena rahmat dan karunia Allah, kita bisa menyisihkan waktu, kita bisa memberikan kesempatan untuk bergabung dalam kajian ini. Insya Allah sejak awal kajian ini hanya untuk supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan berusaha memahami pesan-pesannya supaya kita jadi hamba Allah terbaik melalui pilihan apapun yang Allah berikan hari ini, melalui pilihan prodi IPAI yang Allah anugerahkan kepada kita sekaligus Allah amanatkan
Luar biasa saudara-saudara, ayat yang dibaca tadi ternyata bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki diri kita. Tidak memiliki usia kita. Bahkan tidak memiliki hati kita. Lillahi ma bis samawati wa ma fil ardh. Maka seluruh aktivitas kita, terutama hati kita, dengan kegiatan apapun, terlebih dengan kegiatan yang sejak awal diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita niatkan secara pasti untuk menggapai ridha Allah. Sebab apa? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuha, kalaupun kita tampakkan atau kita sembunyikan di dalam hati terdalam, termasuk niat, Allah akan menghitungnya semuanya. Dan nilai besar kecilnya tergantung atas apa yang ada di hati kita. Ya. Sekalipun sederhana mungkin obrolan kita, tapi kita niatkan kuat untuk mampu mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mampu menatap indahnya rahmat Allah. Untuk mampu mengapresiasi besarnya dan maha agungnya Allah melalui firman-firmannya. Insya Allah sesederhana apapun kajian kita, Allah transfer jadi cahaya iman. Ya. Setelah itu mari kita luruskan niat kita sepenuhnya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sepenuhnya untuk menggapai ridho Allah. Saudara-saudara, anak-anakku sekalian, kali ini akan melanjutkan kajian kita ya. Bapak akan buka dulu ini ya slide-nya. Sudah nampak? Sudah nampak di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Nah ini masih surat Al-Muddatsir ya. Ya, Al-Muddatsir itu yang berselimut. Bapak terjemahkan dulu ayatnya, hanya sekitar 5 atau 6 ayat ya. Kalla wal qamari. Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Atau bukan begitu, bisa itu ya. Atau bisa sebaliknya, ditanbih ya. Wal qamari, demi bulan. Wal laili, dan demi malam, iza adbar, apabila lenyap. Malam apabila hilang, lenyap, pergi. Was-subhi, dan demi subuh, iza asfar, apabila telah terang. Innaha, sesungguhnya neraka sakor itu, la ihdal kubar, sungguh salah satu yang terbesar. Ya. Nadiral lil bashar, sebagai peringatan bagi manusia. Liman sya'a minkum, bagi yang berkehendak, yang mau minkum di antara kamu, ayyataqaddam, untuk maju, au yata'akhkhar, atau meninggalkan diri. Nah, sedikit penjelasan kata-kata atau juga sekaligus tafsir. Kalla ini, saudara-saudara, sering dipakai di Al-Quran, kebanyakannya itu harfu zazrin waradin. Harap untuk menyanggah pernyataan sebelumnya. Tidak, bukan begitu. Nah, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla, kalian telah terlalaikan dengan berlomba banyak. Kalla, tidak. Oh, halo? Jangan begitu. Kebanyakan untuk harfu jazrin, ya.
Tapi ada juga yang sebaliknya, harfu tanbih, mengingatkan. Haqqan, benar seperti itu. Au ajal, memang begitu. Nah, di sini untuk menyanggah pernyataan sebelumnya. Apa? Yaitu tentang keingkaran orang-orang kafir terhadap neraka Sakor. Mereka mencibir bahwa neraka Sakor itu dijaga oleh 9 malaikat. Ya, sampai mereka mengatakan, lah kalau 19 orang, kita siapkan 10 orang untuk siap melawan malaikat untuk 1 malaikat. Mereka berani muqawamah, memberontak melawan malaikat itu ya. Nah, ditentang oleh kalla, tidak, jangan begitu atau bukan begitu. Demi matahari, demi bulan. Nah, di sini bulan diangkat sebagai sumpah oleh Allah. Kenapa bulan sebegitu penting ya? Diangkat sebegitu hebat. Nah, sesuatu yang dipakai sumpah oleh Allah menunjukkan itu sesuatu yang betul-betul penting. Nah, kalau tidak, paling tidak dalam surat Yasin, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Dan bulan itu kami tetapkan manazilnya, perubahan setiap hari itu posisi bulan itu berubah. 28 kali berubahnya itu dari bulan sabit sampai terus di tengah bulan jadi bulan purnama dan akhir bulan jadi bulan sabit hatta ada, sehingga kembali lagi kal urjunil qadim, seperti pelapah kurma yang sudah menguning, yang sudah lama. Nah, kalau kita mah ini perumpamaan seperti sabit ya. Maka disebut bulan sabit kalau di Arab kal urjunil qadim. Ya. Nah, itu proses yang luar biasa itu kan, pada perubahan cahaya, kehidupan dan pengaruhnya terhadap musim juga ada ya. Maka pakai sumpah oleh Allah. Walaili idza adbar, dan malam apabila zahaba, adbar ini bihala artinya menghilang. Kalau hilang malam ya datang subuh. Wasubhi idza asfar, dan subuh apabila terang. Nah, ini peristiwa-peristiwa penting dari gelap jadi terang itu ya. Peristiwa-peristiwa penting, artinya pekerjaan Allah yang luar biasa, sebab ini memiliki dampak yang luar biasa terhadap kehidupan. Sehingga batas hari setiap harinya jelas, waktu-waktu panjang pendeknya itu ya. Dan semuanya berkontribusi terhadap kehidupan manusia. Panjang siang, pendek malam, panjang malam, itu semuanya telah Allah hitung ya. Nah, ini yang pakai sumpahnya. Apa yang disumpahi Allah itu? Ini habis-habisan Allah ini. Allah, demi Allah, kalau demi ini, habis-habisan Allah ini. Untuk apa? Untuk menyatakan innahala ihdal kubar. Sesungguhnya neraka Sakor itu salah satu yang terbesar. Kenapa terbesar? Al-kubar itu jamak kubro. Kubro itu terbesar ya. Di sana artinya ihdal umur al-idham. Salah satu perkara yang besar. Apa maksudnya besar itu ya? Ya pantas mengejutkan hati kalau disebut itu ya, gitu. Karena itu naziral lil bashar dihadirkan sebagai peringatan lil bashar bagi manusia. Apa nazir? At-takhwib talatufan lil mu'minin, mengingatkan sesuatu yang menakutkan, tapi talatufan lil mu'minin, sebagai bentuk sayang, sentuhan, kelembutan dan kasih sayang bagi orang mukmin. Bukan semata menakutkan, tapi supaya merasa khawatir dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Talatufan itu sentuhan kelembutan dan kasih sayang.
Tapi wa takhwib tahaddudan lil kafirin, menakut-nakuti sebagai ancaman bagi orang-orang yang tetap ingkar, orang-orang kafir. Namun demikian Allah memberi bagi siapa? Manusia yang mana? Liman sya'a minkum, bagi yang mau di antara kalian, ayyataqaddam, untuk maju, aw yata'akhkhar, atau mundur. Tafsirannya, yataqaddam insya'u taqaddamu ilal khairi fafaju. Kalau mau diberi peringatan itu dia maju, memilih pilihan terbaik, memilih untuk mendekatkan diri kepada Allah, memilih hatinya merasa lebih takut dan lantas berusaha lebih baik. Nah, itu yataqaddam. Awit yakni at-taqaddum nahwa ta'ah wal hidayah. Maju untuk lebih ke arah taat dan menggapai hidayah. Nah, kalau yata'akhkhar in wa insya'u ta'akhkharu anhu. Kalau mau mereka malah diam saja. Ta'akhkharu, cuek saja. Tidak merespon apa-apa. Akan mencuekan. Pahalaku, artinya mereka celaka. Yakni ta'akhur anhuma. Dia mengabaikan kedua-duanya. Wal inhiyaj nahwad dolal. Dan bergabung ke arah kesesatan dan kekufuran. Nah, ini begini ceritanya, saudara-saudara, anak-anakku. Ini masih sekaitan dengan Al-Walid bin Al-Mughirah, supaya nyambung ya ceritanya. Al-Walid bin Al-Mughirah itu kalau sekarang buzzer yang paling hebat, yang merancang ungkapan-ungkapan menyakitkan bagi orang baik. Merancang ungkapan-ungkapan jelek bagi orang-orang baik. Sebab waktu itu Al-Walid Al-Mughirah itu sudah tersentuh pikirannya itu untuk mendengar Al-Quran yang sebagai hal yang luar biasa. Tapi karena dipanasi oleh Abu Jahal, ya, bahwa Abu Al-Walid harus jangan sampai tergoda oleh bujukan Muhammad. Padahal betul-betul hatinya sudah tersentuh. Tatkala apa yang disampaikan oleh Muhammad itu hanya syair biasa, kata Al-Walid, bukan. Apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah kebohongan belaka. Kata bukan, Muhammad tidak ada tanda. Akhirnya berpikir apa? Ya, di ayatnya di atas ya, berpikir itu banyak dijelaskan sampai mengerutkan dahinya ya, saking sedang berpikirnya. Sampai dia Musa mukanya saking sulit berpikir. Jadi dijelaskan itu. Akhirnya dia menemukan kata-katanya yang tepat, bahwa sahir, Muhammad itu penyihir karena dia mampu memutuskan hubungan antara anak dan orang tuanya, istri dan keluarganya, karena ajaran Muhammad. Jadi dia itu orang sihir. In huwa illa qaulul bashar, itu kan katanya anak kata-kata manusia saja. Nah, karena begitu diancamlah oleh sauslihi sakor. Akan aku masukkan ke dalam neraka sakor. Ya. Nah, terus apa sakor itu? Itu saking mengejutkan. La tubki wala tadar. Sakor itu tidak menyisakan satu sisi pun dari daging manusia kecuali dibakar. Wala tadar. Tidak membiarkan seorang pun masuk ke dalam neraka kecuali ditelan oleh api. Lawahatul lil bashar. Yang membakar semua manusia. Menggosongkan. Wah, dengan peringatan itu cuek saja. Maka Al-Quran ya kalah. Jangan begitu. Demi malam, demi malam apabila sudah lenyap, demi waktu subuh apabila innaha la ihdal kubar. Sesungguhnya
neraka Sakor salah satu terbesar. Artinya apa? Tatkala orang membaca ayat, melewatkan tentang azab itu, pantas hatinya tersentak. Pantas hatinya diisi dengan renyuh dan rasa takut. Dan mohon ampun kepada ihdal kubar. Harus jadi besar. Tatkala kita baca, tatkala kita mendengar. Itu nazirul lil bashar, sebagai peringatan. Allah hadirkan itu. Apakah bagi orang mukmin ancaman? Tidak. Bagi orang muslim itu menakutkan, talatufan, karena Allah sayang. Diberitakan Sakor ini begini. Saking apa? Saking sayang. Orang beriman jangan sampai terjerumus kena azab itu, ya. Karena itu harus mendapat peringatan, mendapat sentuhan yang dalam hatinya, ya. Tatkala baca Al-Quran kena pada tentang azab, berhenti sejenak, ya, isi hati dengan rasa khawatir dan takut. Mudah-mudahan tidak kena pada saya. Begitu. Mohon ampun kepada Allah dan mohon perlindungannya. Ya. Namun demikian Allah berikan pilihan, ya. Mukmin semua manusia itu liman syaa minkum ayyataqaddam aw yata'akhkhar. Bagi yang mau maju atau mundur. Maju maksudnya kalau mukmin itu tadi ayyataqaddam itu taqaddamu ilal khair fafaju. Artinya tatkala membaca peringatan dahsyat dalam Al-Quran, ya, seperti lawahatul lil bashar, kata Allah, dia itu membakar semua manusia. Wa idza najijat juluduhum badalnahum juludan ghaira. Tatkala kulit mereka sudah gosong, badalnahum juludan ghaira. Di ayat lain, kami ganti dengan kulit yang baru supaya merasakan adab semakin pedih. Wah, pantas hati muslim tersentuh, berhenti sejenak, mohon perlindungan dari Allah. Itu yataqaddam, ya. Nah, kalau yata'akhir, insya ta'akharu, dia diam saja, pasif saja, tidak merasa khawatir. Nah, ya, khawatir kalau kita membaca Al-Quran tidak merespon apa-apa, ya, paling tidak tatkala masuk kepada ayat-ayat azab, kita betul-betul merasa takut dan memohon perlindungan. Tatkala ayat-ayat rahmat tentang surga, kita senang berharap pada rahmat Allah. Bimbingan edukatifnya begini, saudara. Dua sisi Al-Quran selalu menampilkan dua sisi, at-tabsyir wa tandir. Tabsyir memberikan kabar gembira, oh surga. Tandir, peringatan-peringatan yang mengakibatkan azab. Nah, ini dua sisi metode pembelajaran itu selalu harus mengandung tabsyir, tandir. Lihat saja dalam Al-Quran selalu ada targhib atau tarhib. Targhib memberikan dorongan pada yang baik atau tarhib, ya. Nah, ini tandir yang ditampakkan. Karena kasih sayangnya Allah bersumpah tentang besarnya neraka Sakor, yakni apa Allah menampilkan hebatnya lawahatul lil bashar ini, tidak menyisakan satu manusia pun yang masuk kecuali dilalap oleh air, oleh api neraka dan langsung digosongkan. Apa Allah ini? Itu tetap saja bagi orang muslim itu merupakan sentuhan sayang, talatufan tadi, ya. Allah itu penuh perhatian kepada hambanya, talatufan. Namun demikian semua manusia diberi pilihan untuk maju atau mundur. Maju berarti meresponnya dengan sikap positif, dengan rasa takut dan menginginkan terhindar daripadanya. Nah,
ini mengungkapkan yang tadi bahwa tak luput ya kita baca Al-Quran itu ada peringatan tentang azab. Dua sisi. Ada juga tabsyir, kabar gembira bagi orang-orang beriman dengan surga. Di dua-dua posisi itu orang mukmin berusaha meresponnya. Kalau tentang adab direspon secara positif dengan betul-betul merasa takut dan berharap kepada Allah, ya, mohon perlindungan Allah dari terjerumus pada azabnya. Ya. Nah, mundur jangan sampai mundur. Mundur tidak merespon atau meresponnya dengan sikap negatif. Apa mungkin di hati kurang kurang percaya, kurang yakin, ya biasa-biasa saja. Nah itu penting. Bagi Allah itu apa yang di hati itu, ya. Sebab penilaian Allah intinya sorotannya langsung ke hati. Saya tadi luar biasa ya. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuha yuhasibkum bihillah. Kalau kamu nampakkan, kalau disembunyikan saja di dalam hati. Tatkala baca ayat tentang innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, tertarik. Tapi orang durhaka ada di neraka jahim. Oh, takut. Allah. Apalagi kalau panjang ceritanya tentang surga atau neraka seperti di surat Waqiah ya. Lantas kita tertarik benar dengan gambaran surga yang indah itu. Tatkala baca gambaran neraka yang menyenangkan, kita betul-betul terunyuh dan takut. Nah, itu merespon kita. Awal dari sanalah awalnya kita dibimbing untuk mendapat hidayah kelanjutannya, ya. Maka setiap mendengar atau melihat azab, peringatan dari Allah, seyogyanya orang beriman merespon dengan segenap hati, perasaannya, dan memohon perlindungan daripadanya. Oh, banyak sekali kan sekarang, kemarin COVID itu 3.000 berapa ya? 970. Sebelumnya kemudian 3.170. Hari ini 3.070. Wah, luar biasa. Bukan 4.000. Udah 4.000 sekian ya. Luar biasa. Sedang apa Allah dengan itu? Ya, pasti Allah sedang mengingatkan bagi orang muslim itu harus jadi rahmat, ya. Bacalah tasbih, lah. Bacalah istighfar, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu. Melihat kenyataan banjir di sana, la ilaha illa anta subhanak. Tiada Tuhan selain Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Banjir itu bukan salah Engkau ya Allah. COVID ini bukan Engkau yang dolim. Inni kuntu minad dhalimin. Kami yang termasuk orang dolim ya Allah. Nah, direspon dengan ungkapan itu dengan sepenuh hati. Insya Allah setiap tampilan, peringatan, berita apapun itu menjadi semburan cahaya iman bagi kita. Ya. Nah ini pelajaran penting. Baik dalam pendidikan ataupun dalam keseharian kita melihat dan mendengar peristiwa apapun, harus kalau hal-hal yang kurang baik, musibah, jelek, ya, azab atau kemungkinan apa saja yang kurang baik, itu harus kita respon ya dengan positif. Artinya kita berlindung kepada Allah dari azab itu, berharap pada rahmatnya. Maka semuanya yang Allah hadirkan dalam kehidupan itu betul-betul berfungsi sebagaimana Allah harapkan. Nah ini pelajaran yang kita ambil dari
sekitar 6 ayat ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan barangkali ada pertanyaan. Ya, silakan barangkali ada pertanyaan. Ya, ya silakan. Ya, perkenalkan Pak, alhamdulillah masih bisa ketemu lagi sama Bapak di Alhamdulillah, Muhammad Zafia. Di mana sekarang? Saya di Bandung, Pak. Di Parongpong ya, Parongpong. Iya, syukurlah. Ya, Pak, nama saya Muhammad Syifan dari Maru 2020. Prodi Pais. Pak, saya ingin bertanya Pak. Kan tadi kan Bapak buat apa ya? Ini Pak ya, yang doa Nabi Yunus apa ya? Nabi Yunus ya, Pak ya? Nabi Yunus ya. Itu kan itu kan doa, di dalam doa itu kan kita tuh berdoa semoga kita diampuni atas kezaliman kita kan Pak ya? Iya, betul. Pertanyaan saya gini Pak, apakah kita boleh gitu Pak, misalnya pas berdoa itu kita ngadu sama Allah bahwasanya itu kita dapat ujian atau cobaan tuh yang benar-benar kita tuh udah nggak kuat buat ini Pak, buat buat melaksanakannya gitu Pak, kayak udah pasrah gitu Pak. Padahal di Al-Quran juga kan maksudnya Allah kan ngasih cobaan sesuai dengan ini apa ya, sesuai dengan kemampuan. Cuman kadang itu kan ada orang yang setiap kali berdoa tuh dia tuh mengadukan kepada Allah bahwasanya tuh ya Allah ini cobaan saya begitu berat gitu. Maksudnya kita mengeluh kayak gitu kepada Allah tuh boleh nggak Pak? Kalau dalam Islam Pak. Sekian Pak. Baik, terima kasih Syaipan. Betul Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani nafsan seorang pun ya illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya ya. Allah tidak akan membebani ujian yang terlalu berat bagi seseorang di luar kemampuan, baik kapasitas dirinya sebagai manusia atau kualitas keimanannya. Sebab kalau diujikan musibat Nabi kepada orang semacam kita, tidak akan kuat ya. Jadi sebenarnya apa yang Allah kenakan kepada seseorang itu sebenarnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dia miliki menurut Allah. Ya, itu sudah sesuai. Hanya kita saja yang cepat cengeng, ya. Hanya kita saja yang cepat cengeng, ya. Karena itu tidak boleh doa atau itu minta cengeng, ya. Tetap saja harus berujung pada ridho atas kenyataan itu akhirnya. Dan kalau terus semakin tazakkuri, didikirkan itu terus didekat-dekatkan kepada Allah, akhirnya dia akan melihat bahwa itu adalah bagi orang beriman hakikatnya adalah kasih sayang Allah ya. Hanya memang kadang-kadang tidak mudah itu ya. Jangan doa yang bernada putus asa, tidak ya. Tetap saja berdoa, ya Allah kuatkan aku, ya Allah lindungi aku, ya itu saja. Kalau tetap yakin bahwa itu adalah pemberian Allah dan Allah mampu memberikan, pasti itu doa-doanya. Nah, sekali lagi, Allah, kalau kita berpersepsi Allah ini keterlaluan, ini menguji saya dengan cara, berarti kita menuduh Allah dolim ya. Padahal kata Allah, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku haramkan, aku dolim kepada. Artinya aku berbuat dolim itu haram. Mustahil Allah dolim. Allah itu sayang ya. Jadi jangan pikir Allah keterlaluan menguji saya ini ya. Bahkan jangankan mengunduh begitu, kita mengeluhkan Allah, mengadukan Allah begini.
ada yashku ilallah, mengadu kepada Allah. Aduh ya Allah, aku telah merasa berat, ya Allah, tolonglah aku. Itu mengadu kepada Allah. Ya, yashku ilallah. Tapi kalau yashkullah, mengadukan Allah, dari ya Allah, kenapa Allah memberi beban aku seperti, nah itu protes kepada Allah. Yashkullah, mengadukan. Umpamanya kita ngobrol dengan teman, kawan, saya ini diberi beban terlalu berat oleh Allah. Itu mengadukan Allah kepada kawan kita. Kenapa? Ya Allah itu kepada itu man asbaha yashku andaikil ma'as baka'anna yashur. Barang siapa yang mengeluhkan Allah, mengadukan Allah tentang sulitnya kehidupan yang kita alami, ya kenapa Allah kepada saya ini? Nah, itu sudah mengadukan Allah. Baka'anna yashur. Dia sesungguhnya sedang mempersoalkan Robnya, menyalahkan Robnya. Ya, keterlaluan Allah kepada saya dengan begitu. Tapi sekali lagi kalau yashku ilallah, mengadu ke ya Allah, aku betul-betul merasa berat dengan ujian Allah. Tolonglah aku, selamatkan aku dari fitnahnya ya Allah, berilah aku. Nah, itu mengadu kepada Allah atas kenyataan yang Allah berikan kepada. Dan itu namanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu disebut doaul karob. Doaul karob dan hadis itu doa banyak ada kesulitan, ya. Banyak doaul karob yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Allahu Rabbi. Memang sedang sulit, berat, aduh, apa doa Rasulullah? Allahu Rabbi. Allah yang mengurus aku ini, Allah ya Allah. Yang mengurusku Rabb ya Allah. Artinya seperti ini engkau yang ngurus ya Allah. Tidak ada mungkin salah. Maka aku tidak akan mengadu kepada siapapun. Ya, maka aku tidak akan mengeluh kepada siapa. La usyriku bihi syai'. Jadi itu doa Rasulullah. Allahu Rabbi. Allah yang mengurusku ini Allah. Engkau ya Allah yang mengurusku. Seperti ini engkau yang mengurusku ini ya Allah. Maka aku tidak akan mengeluh kepada siapapun. Aku tidak akan meminta bantuan kepada siapapun selainmu. Nah begitu. Itu Rasulullah juga sering bacakan ya. Bagus pertanyaannya, silakan ada yang lain. Ya silakan yang ingin bertanya. Nopi tadi ya, silakan. Ya, tapi sebenarnya ada lagi sih Kang, maksudnya pertanyaan yang memang cukup buat saya bingung gitu. Kira-kira boleh, saya mau nanya lagi Pak gitu Pak. Silakan moderator atur. Apakah Nopi dulu? Tapi Nopi dulu nggak apa-apa. Nah, Nopi aja dulu ya. Nopi dulu aja Kang ya. Soalnya tadi udah menyebut Nopi, silakan. Ya. Silakan kepada saudari Nopi. Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan kepada Pak Aam atas materinya. Saya Novina Hidayah dari angkatan 2018 ingin bertanya Bapak tentang apakah ketika kita beribadah karena mengharapkan surga atau balasan dari Allah gitu, misalnya seperti kita bersedekah dengan mengharapkan balasan yang lebih baik dari Allah, itu mempengaruhi keikhlasan kita dalam beribadah gitu, atau bisa disebut kita pamrih kepada Allah gitu Pak. Apa itu mempengaruhi keikhlasan kita dalam beribadah? Terima kasih. Bapak punten mic-nya ke Ainul. Ya Pak. Ya, maaf ya. Menurut Al-Ghazali, niat atau semangat orang beribadah itu tahap-tahap, beda-beda. Yang pertama, yang paling rendah, ada yang karena takut siksa Allah. Bagus itu juga, ya. Sholat bagus karena takut azab Allah. Bagus itu juga. Tapi yang kedua, beda. Sudah lebih tinggi, yaitu karena berharap surga Allah.
tertarik dengan surganya ya, yang indah begitu. Betul-betul kita ingin memperbaiki ketaatan dan ibadah kita. Itu tahap kedua. Ada yang tahap ketiga, itu ibadahnya itu hanya semata syukur kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malamnya lama-lama, ya, bacaannya panjang-panjang, sehingga diungkapkan oleh hadis hatta tatafattara qadama, sampai kaki beliau, rumit kaki beliau itu bengkak-bengkak karena kelamaan berdiri. Kata Aisyah, untuk apa Rasulullah sebegitu lama? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu? Kata Aisyah. Apa jawab Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, afala akunu abdan syakura. Aisyah, memang kiranya aku tidak boleh jadi hamba yang pandai bersyukur. Jadi sholatnya yang lama itu, ini mah bersyukur saja Aisyah kepada Allah. Nah, seakan-akan tidak melihat takut neraka dan mau surga. Ini mah bersyukur saja kepada Allah. Nah, di mana tingkat kita itu sesuai dengan tingkat keimanan kita. Tidak salah kita berharap surga, ya. Memang kenapa? Wah, kan dalam Al-Quran juga, ya, banyak ibadah diiming alladzina amanu wa maswalahum jannatun tatu, ya, diiming-imingi surga, ya, itu benar, ya. Hanya kalau ibadah lebih dekat kepada Allah, nampaknya tidak peduli, yang penting Allah ridho saja, ya. Mau surga neraka, yang penting Allah ridho saja. Itu tingkat lain, ya. Nah, jadi tidak salah, benar juga, ya, seperti uraian Al-Ghazali. Sebab itulah makna adanya tandir tabsyir dalam Al-Quran. Bagus, yang lain tadi siapa? Silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Mungkin pertanyaan berikutnya dari Sasmi Selvia, boleh diajukan. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk bertanya. Izin bertanya, Pak. Bagi kami yang awam, ya, yang pengetahuan bahasa Arabnya belum terlalu banyak gitu, bagaimana cara kami, ada kiat-kiatnya gitu, agar ketika kami membaca Al-Quran yang tentang tabsyir atau tanzir, kami bisa bergetar gitu hatinya, bisa tahu maknanya, meskipun pengetahuan bahasa Arab kami masih belum banyak gitu, Pak. Apakah ada kiat-kiatnya gitu agar bisa bergetar, bisa merenungkan makna dari ayat tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul, ya. Insya Allah keterbatasan kita dengan bahasa Arab tidak menghalangi untuk mampu kita mengapresiasi makna-makna ayat secara terbatas, ya. Tentu saja untuk memperoleh itu tidak tiba-tiba kita langsung baca Al-Quran, hati menggelinding begitu, tidak. Harus dipandu. Pertama harus bersuci dengan sebaik-baiknya, ya. Bersuci yang katakanlah waktu membasuh muka, membasuh tangan itu diapresiasi sedang menjatuhkan dosa-dosa dari mata, dari telinga, dari tangan. Diapresiasi. Apalagi kalau setelah itu sholat dulu, ya, yang semakin mendekatkan diri kepada Allah. Setelah sholat semakin terasa perlu ingin dekat, mohon ampunan Allah. Buka Al-Quran dengan penuh rasa takzim. Nah, di sana baru buka saja.
Nah, kita harus mengapresiasi bahwa kita akan berhadapan dengan yang maha segala-galanya. Nah, kalau begitu dengan baru bismillah, nah, nama Allah saja akan menggetarkan hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang maha segala-galanya, yang memiliki segala-galanya. Bismillah. Terus kerjaan Ar-Rahmanir-Rahim. Wah, ya maha pengasih. Nah, baru itu saja akan berpengaruh. Ya, jadi tata dari sejak amal-amal sebelumnya, kemudian hadirkan niat baca Al-Quran ini ingin menghampiri Allah, ingin menyapa Allah, ingin berdialog dengan Allah. Nah, yang paling itu dari lapan Allah saja kita mulai. Wa idza dzukirallahu wazilat qulub. Disebut nama Allah, nah mulai dari sana menggetar. Sebab Allah yang Maha. Allah itu satu-satu nama yang mencakup seluruh sifat Allah yang maha segala-galanya. Bismillah, wah bismillah itu menghabiskan, Allah itu menghabiskan segala keagungan yang ada pada diri. Para yang penduduk Al-Quran, idza dzukirallahu wazilat qulub, hatinya tergetar. Aduh, tidak mudah masuk itu. Ya, tatkala paling ini ada adab, ada adabun alim, adab. Wah, ada begitu, pasti negatif, pantas kita renyuh. Surga, nah kita tertarik. Begitu paling tidak, ya. Ada kosakata yang sudah akrab pada diri kita, ya. Ya, usahakan ada kosakata yang sudah akrab untuk kita kenali. Ya, dengan demikian insya Allah membantu sedikit-sedikit. Masuk ke sana itu tidak tiba-tiba, saudara harus berlatih sedikit-sedikit, ya. Nah, nanti kalau sudah terlatih, insya Allah kita semakin terbiasa, ya. Harus diusahakan itu, harus dijemput, ya. Apalagi kalau nanti ya sudah lebih akrab dengan kata-kata tertentu, insya Allah akan lebih masuk lagi, ya, hati dan pikiran kita ke sana. Ya, sebentar. Ya, kita lanjutkan tadi. Ya, ada silakan lanjutkan pertanyaan yang lain barangkali ada waktu. Masih ada Pak, dari saudari Mary, silakan untuk diajukan pertanyaannya. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suara saya, Pak? Oh, alhamdulillah sudah dengar, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Mary Clarissa Dwi Agustin dari IPAI Angkatan 2020. Izin bertanya, Pak. Alhamdulillah, silakan. Saya ingin bertanya, ketika Allah, salah satu bentuk kasih sayang Allah kan kepada hambanya itu dengan memberikan taufik berupa hidayah kan ya Pak kepada hambanya, dengan memberikan kemudahan kepada hambanya untuk melakukan ibadah gitu Pak, baik ibadah wajib dan juga ibadah sunnah. Di situ dikatakan bahwa salah satu kasih sayang Allah itu dengan memudahkan kita untuk berbuat dalam kebaikan gitu Pak. Nah, saya ingin bertanya, jika di suatu titik kita berbuat tidak sengaja, misalnya kita hilap dalam berbuat keburukan, apakah di situ Allah kurang peduli dengan kita gitu Pak? Berkaitan dengan tadi bahwa ketika kita dalam kondisi baik itu berarti kondisi kita rajin beribadah, itu tandanya Allah itu peduli gitu sama kita, sayang kepada kita dengan selalu mengingatkan kita untuk beribadah. Ketika kita hendak melakukan dosa tuh ada rasa yang kurang nyaman di dalam hati dan batin kita. Tapi ketika kita secara tidak sadar kita melakukan dosa, apakah di situ Allah itu kurang peduli kepada kita, Pak? Terima kasih, Pak. Oh iya. Begini, kata Allah, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Kami menguji kalian bil khairi, dengan kemudahan-kemudahan, mengingat kemudahan, ya.
wasyarri, dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, kok jelek, kok begini. Tapi semuanya ujian bagi orang beriman itu. Tidak pernah Allah tidak peduli. Kulla yaumin huwa fi syan. Setiap saat beliau Allah pishan, dalam kondisinya yang terus nyaring kepada kita. La ta'khuduhu sinatu wa la naum, tidak pernah lalai, ya. Nah, tapi kenapa saya tiba-tiba terjerumus atau terseok-seok ke sini tanpa disengaja? Justru tatkala kita menemukan diri kita melakukan itu tidak sengaja, jadi jelek, tapi itu jadi pelajaran bagi kita. Ya Allah, kenapa saya melakukan itu padahal saya tidak disadari, supaya kita menelusuri sebab-sebabnya. Pantas saya terlalu malam tidur sehingga perhatian tidak cukup konsentrasi, maka tiba-tiba saya menyeletuk ngomong yang kurang wajar padahal tidak saya inginkan, sehingga orang lain ada yang sakit hati. Nah, itu juga ujian dari Allah supaya kita menemukan diri kita. Kenapa begitu? Saya terlalu kenyang makan jadi ngantuk, ya. Sehingga karena banyak ngantuk, umumnya ditanya terperanjat, keluarlah kata. Nah, jadi harus kita menemukan sebab-sebab. Bukan Allah tidak peduli, tapi justru karena peduli supaya kita lebih mempelajari dan memahami diri kita, menata hidup dengan cara yang paling baik. Sebab ada akibatnya itu, ya. Buka puasa saja dengan seenaknya, sekenyang-kenyangnya. Itu melampaui batas, ya. Ada akibatnya itu, ya. Jadi Allah tidak pernah tidak peduli, tidak pernah. Allah sangat peduli, Allah sangat sayang. Tapi hadirnya kenyataan itu juga sebagai ujian supaya kita lebih waspada, lebih bangun, lebih tersadarkan, gitu, ya. Allah tidak mungkin tidak peduli, Allah mustahil dolim, ya. Itu harus sifat-sifat yang enak sekali kita apresiasi. Gimana, masih ada waktu? Kalau waktunya sudah habis, Pak, tapi ada yang masih ingin bertanya, apakah boleh, Pak? Boleh saja. Baik, Pak. Mungkin kepada Siti Maulida tadi ingin bertanya, silahkan langsung ditanyakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak. Perkenalkan, nama saya Siti Maulida. Mohon maaf, Pak, izin kameranya di-off-kan. Pak, kan di dalam ibadah itu harus khusyuk, ya. Saya ingin menanyakan kepada Bapak bagaimana ciri-ciri orang yang khusyuk dalam sholatnya dan bagaimana supaya kita khusyuk dalam sholatnya, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau ciri-ciri lahiriah itu, ya, antara lain tumakninah. Tumakninah di setiap gerakan sholatnya. Artinya gerakan sujudnya tenang, memberikan porsi waktu yang cukup untuk berkomunikasi atau untuk mengkomunikasikan masalahnya kepada Allah. Jadi dalam gerakan ruku sujud itu ada pikiran yang dikomunikasikan kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tatkala itu melihat dirinya, ya Allah, penuh dosa saya, ya Allah. Nah, ada yang dikomunikasikan, ada waktu-waktu. Tidak sekedar subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal, selesai angkat, tidak. Nah, itu cirinya ada tumakninah setiap gerakan-gerakannya, ya. Kalau melihat ciri-ciri lahiriah dari luar, ya, sulit kita menebak hati orang khusyuk. Tapi khusyuk itu bisa dirasakan oleh yang bersangkutan, ya. Sebab intinya khusyuk itu hudurul qalbi bis shalah. Hadirnya hati dalam, artinya sehati juga
sholat, hati juga betul-betul mengapresiasi sedang berkomunikasi dengan Allah. Maka perlu nah kalau dari sisi kita sendiri yang sholat, perlu kita memahami bacaan-bacaan sholat, ya. Allahu Akbar. Nah, sedang apa dengan Allahu Akbar itu? Dengan Allahu Akbar itu mengakbarkan Allah. Pada saat yang sama kita mengerdilkan diri kita, mengecilkan diri kita. Apa sih keuntungan yang kita peroleh pada sholat duhur waktu itu? Allahu Akbar. Kecil. Prestasi apa yang hebat dari diri kita sampai dengan belajar sampai duhur itu? Hebat, kita diakui prestasi kita. Allahu Akbar. Kecil diri kita di hadapan kebesaran Allah. Sebaliknya, kesulitan apa yang kita hadapi, sebesar apa masalah yang menimpa kita, bencana sebesar apa, bahwa Allahu Akbar. Kecil di hadapan kebesaran Allah. Yang menemukan kesulitan apa? Tidak pesimis, yang membawa kebesaran, kebahagiaan, dan tidak akan merasa sombong. Nah, itu terjadi komunikasi batin. Jadi hadir hatinya. Itu akan terasa oleh orang bersangkutan, ya. Ini pun tidak tiba-tiba, saudara-saudara, harus berlatih, ya. Harus berlatih, mengusahakan khusyuk, sekalipun hanya sekedar sebentar, lewat lagi sebentar, terus saja diusahakan, ya. Nah, kekhusyuan itu intinya ada pada hati, ya. Terima kasih. Bagaimana, Dam, selanjutnya? Sudah habis Pak waktunya. Oh ya, kita akhir saja. Ya, tutup dengan doa mungkin sama Bapak di ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta bi rahmatika nastaghith wa min azabika nastajir. La takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfata 'ain. Wa aslih lana syu'unana kullaha bima aslahta bihi ibadakas salihin. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah yang maha pemaaf dan lagi maha penyantun. Maafkanlah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bukakanlah mata dan mata hati kami ya Allah, sehingga kami mampu melihat dan menatap kehadiran-Mu ya Allah dalam seluruh peristiwa yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami ya Allah. Cerahkan hati kami sehingga kami tetap mampu menatap indahnya wajah dan rahmat-Mu ya Allah melalui kebaikan yang Engkau hadirkan pada kehidupan kami. Bukakanlah dan cerahkan hati kami ya Allah sehingga kami mampu menatap kasih sayang dan keadilan-Mu dalam seluruh kenyataan bencana dan musibat yang Engkau turunkan dalam kehidupan kami ya Allah. Jadikanlah seluruh kenyataan ini yang baik dan yang pahit sebagai jalan untuk kami bertemu dengan kehadiran-Mu, bertemu dengan kasih sayang-Mu, bertemu dengan keadilan-Mu, bertemu dengan kebaikan dan harapan-harapan-Mu terbaik ya Allah untuk hamba-hamba-Mu ini. Bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah hati kami ya Allah.
Jangan Engkau lepaskan diri kami. Jangan Engkau titipkan diri kami, pikiran kami, tindakan kami, hati kami kepada kekuatan kami sendiri, ya Allah. Atau kepada kekuatan siapapun daripada makhluk-Mu, ya Allah. Hanya Engkau yang menggenggam hati kami. Hanya Engkau yang menguasai hidup kami. Hanya Engkau yang memiliki seluruh yang kami miliki, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah, dari segala dosa dan kesalahan. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terima kasih semuanya telah bergabung. Mudah-mudahan rahmat, karunia, dan pertolongan Allah tetap menyertai kita sekalian. Kita akhiri dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma rabbana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu ahsanal jaza. Terima kasih kepada Kiai Aam, guru kita semua. Mudah-mudahan segala ilmu yang telah beliau curahkan kepada kita semua menjadikan cahaya bagi hati kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan keberkahan, yakni selalu bertambah lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Adapun kepada para audien yang telah bertanya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Juga kepada yang ingin bertanya, namun karena keterbatasan waktu, mungkin bisa di lain waktu atau di luar forum ini. Ya Pak ya? Ya, boleh. Boleh. Mungkin kita karena sudah ditutup tadi, mungkin saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak, beribu-ribu terima kasih kepada para audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam kajian ini. Mudah-mudahan kita semua menjadikan suatu amal soleh untuk kita jemput di akhirat nanti. Adapun atas segala kekurangan dan kehilapan, atas nama panitia dan juga yang bertugas, mohon maaf sebesar-besarnya dalam segala kekurangan dan kehilapan. Mari kita sama-sama untuk mengucapkan hamdalah demi keberkahan acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin saya selaku moderator izin untuk undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, khudma sofa, da'ma kadar, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.